Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Dulu di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang berdebah. Apa dia bilang? Tukang rusak, tukang menyakiti orang. Suatu saat ingin jumpa sama Rasulullah. Kemudian Rasulullah saat mengetahui yang datang ini adalah orang yang buruk perlakuannya, dia berkata kepada Fatimah, seburuk-buruknya orang adalah si fulan itu. Tapi tetap Rasulullah menerimanya dengan sifat kasih sayang, dan saat dia datang wajahnya wajah manis, wajahnya wajah menyejukkan, seakan-akan tak punya masalah dengan dirinya. Yang penting siapa saja yang datang kepada Rasulullah tidak punya kecewa sama sekali. Saat pulang pasti mereka bahagia. Ini ndak awak datang tadi bahagia, itu pulang sakit hati awak duanya. Datang tadi damai-damai, pulang bertengkar. Nah, janganlah pula kayak gitu. Artinya kita menzalimin orang lain. Sering kita nggak sadar kita ini menzalimin orang lain. Bagaimana kita bisa mengajak orang lain untuk tidak berbuat zalim, sedangkan kita berbuat zalim sama yang lain? Bagaimana kita mau mengajak kebaikan, sedangkan kebaikan itu tidak kita lakukan? Hal-hal yang kecil, itu kalau hanya dengan apresiasi wajah saja. Bertanya itu adalah memberikan efek positif pada orang yang ditanya. Tapi jangan pula tanya utang bapak ngadap dia. Pagi-pagi jumpa, kau bayar utang kau, jangan kayak gitu. Tanya kayak mana kabarnya, lancar usahanya, alhamdulillah. Kalaupun belum lancar, gak usah sedih kali. Ya sudah, mudah-mudahan terangkat rezeki. Udahlah, tak ada rezekinya, kau ada uang, gak ada uang, tetap harus kau bayar ya. Janganlah kayak gitu. Artinya lisan awak ini bukan malah membuat dia teduh. Besok-besok jumpa awak lari dia, ngadap balik belakang dia. Oh, ini bakal ditanya lagi nih. Coba kalau kita bilang, ya sudah, masalah hutang, nggak usah kau berat-beratkan kali kalau susah. Kapan nanti ada uang, kau bayar. Kira-kira ibu kalau ada orang berkata kayak gitu, masih senang jumpa dia nggak? Pulangnya dikasih ongkos lagi, nah kau berangkatlah. Kau senang. Perilaku kayak gini pernah dihadapi oleh seorang sahabat. Seorang sahabat, saya lupa namanya. Tapi ada ceritanya dalam riwayat. Saat dia mau meninggal, kemudian semua orang datang kepadanya. Tapi dia tidak dapatkan si fulan. Mana sahabatku si fulan? Kok kenapa dia nggak datang? Coba cari tahu ke tempatnya, kenapa dia nggak datang? Maka diutuslah oleh seorang pengawalnya, pegawainya, menjumpai orang tersebut. Bukan bertanya, itu Tuanku bertanya tentang dirimu, kenapa engkau tidak hadir? Dia jujur, terus terang, wahai saudaraku, aku segan untuk datang. Kenapa? Aku punya hutang yang belum dibayar. Kalau nanti aku ditanya kayak mana pula, lah tidak bisa aku bayar. Malu aku. Maka keadaan itu dilaporkan sama sahabat yang sudah mau meninggal nih, sakit-sakitan. Katanya dia segan karena dia punya hutang. Takut ditanya kalau enggak dibayarin. Maka apa yang dilakukan sahabat tadi? Saudagar kaya raya ini. Kau kembali kepadanya, katakan, tidak usah kau pikirkan, datang. Hutangmu lunas. Jangan karena hutang engkau berpisah denganku. Engkau lebih berharga bagiku dibandingkan hutang yang kau miliki padaku. Persaudaraanku terhadapmu itu nilai yang lebih besar daripada hutang yang kau miliki padaku. Katakan kepadanya, suruh dia datang. Datanglah. Senang nggak ibu kalau digituin? Senang atau berharap-harap kayak gitu? Apa yun? Berharap diputihkan atau? Kemudian apa? Datang dia, akhirnya ya, tanyalah bahasa bagaimana, mohon maaf segala macam. Pulangnya tahu nggak? Dibekalin lagi sama saudara. Nah, untuk modal usaha. Jangan pula kau berputus saudaraan kita hanya karena kau punya hutang, tak mau lagi bercakap sama awak. Nah, kalau beginilah sifat orang yang membahagiakan dalam urusan harta, itu begitu indahnya.
Itu kalau kita masih ngasih wajah yang bagus saja. Kedua, kalau punya harta, lunasin utangnya dah. Tambah senang nggak? Wah senang. Besok ngutang lagi nggak? Udah berat lah. Ini ada nggak orang perilaku seperti itu? Orang lain atau kita? Perilaku itu ada pada kita atau orang lain? Tanya pada diri kita. Pernah nggak kita membebaskan hutang dalam kesempitan, kemudian menjadi bahagia dengan itu? Ada orang dalam kesusahan, kelaparan, jual botol, segala macam yang dia miliki. Di jalan, letih-letih orang tua tadi. Kemudian berharap dia makan juga belum. Datang bapak, jumpa sama dia. Kemudian ajak bicara, ditanya bagaimana. Kemudian saat pulang, dikasih sesuatu sama dia. Bahkan segala hajatnya dia penuhi. Bagaimana bahagianya orang? Sehingga kata Allah, kebahagiaan orang itu tidak sebanding dengan kebahagiaan aku melihat dia bahagia. Ini perlu. Idkhalus surur fi qalbil mu'min itu betul-betul menjadi sebuah perbuatan orang muhsinin, perbuatan orang yang selalu mengajak kepada. Ini belum mengajak ya, masih berbuat sendiri. Kemudian apalagi hal-hal yang sifatnya meringankan beban, membahagiakan, meringankan beban, membebaskan hutang. Memberikan pakaian-pakaian kepada orang yang tak punya pakaian bagus seperti layaknya seperti kita. Nah enggak. Pakaiannya sudah kita tengok bolong-bolong. Cuman kita liatin aja, kasihan kali ya, kasihan ya. Tapi tadi wajah apa untuk dia? Mulut cuma bilang kasihan, tapi tidak pernah mencari solusi biar dia itu bahagia. Maka jadilah ambil bagian pakaian kita yang kira-kira layak, cocok untuk dia, berikan sama dia, senangnya dia pakai. Apalagi pakainya dalam ibadah. Masya Allah. Ini hendak pakaian awak bersusun di lemari, 3 lemari tak muat-muat. Masih mau nambah saja. Pakaian-pakaian itu bertumpuk tapi tak dimanfaatkan. Sementara masih banyak orang yang mencari pakaian untuk bermanfaat. Bagilah itu sama orang lain. Kadang-kadang ada pakaian yang kita bagi bukan karena dia tidak ada, tapi karena kadang-kadang dia mengambil berkah dari orang yang ngasih pakaian itu. Artinya kalau ada orang ngasih, sunnahnya terima, jangan ditolak. Walaupun kita berkecukupan. Karena kaidah orang memberi itu adalah tujuan niatnya hanya berbagi kebahagiaan. Jadi kalau barang kita diterima sama orang lain, jangan pula kita ungkit-ungkit lagi. Kau tahu yang dipakainya itu, aku yang ngasih dulu itu. Jangan pula gitu. Itu artinya menghitung-hitung kebaikan, mengira-ngira kebaikan menjadi masalah. Dan akhirnya sumah, jadi hancur amalan kebaikannya hanya karena dia ceritakan kepada orang lain. Simpan sajalah itu. Kalau dulu ada istri Nabi yang suka memberi pada saat kegelapan, setiap orang bangun tidur, ada selalu makanan. Sempat perilaku kayak gitu ada di tempat ini, bangun tidur ada 10 kg emas, ada 10 kg beras. Pada orang-orang miskin. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang yang Allah anugerahkan harta yang banyak. Kalau kita nggak punya harta, amalan kita sebanding dengan mereka, asal jumpa orang, kasih senyuman aja. Enggak, diem aja. Aduh, ngelihatnya pun sogan awak. Begitu. Assalamualaikum. Teori salam ada 4 tingkatan. 1, pakai lisan, assalamualaikum. Ditambah salaman. Ditambah cipiku. Ditambah berpelukan. Laki sama laki, Pak. Laki sama perempuan. Itu ajaran ke Ustaz itu. Kalau seperti itu, setiap jumpa saudara memberi salam, artinya saya nggak punya masalah dengan Bapak itu. Tapi kalau jumpa salam juga enggak, senyum juga enggak, apalagi pelukan, tak ada kerinduan ingin kita berjumpa kembali. Dah banyak, artinya dari badan, dari pakaian, dari perilaku, lebih lagi.
Nah, ini namanya berbuat baik pada diri dan berbuat baik kepada orang lain. Cara ketiga, ini kita masih bicara tentang berbuat baik. Cara ketiga, ikutlah di mana ada kebaikan yang orang lakukan. Ikut ambil bagian di situ. Misalnya BKM nih, mengumumkan kita membutuhkan untuk sesuatu. Apa? Biaya untuk para khotib-khotib, penceramah, karena kita kekurangan anggaran. Ikut serta, karena ini proyek kebaikan berjamaah. Proyek kebaikan berjamaah itu memiliki nilai yang lebih, saling tutup menutup. Bagaimana layaknya kita sholat berjamaah? Kita mau datang, kemudian ada jamaah, kemudian kita pilih kita sholat sendiri. Artinya kita ini sedikit mendapatkan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan sendiri kadang-kadang bisa nggak diterima, tapi kebaikan yang dilakukan berjamaah bisa saling menutupi. Dan inilah bentuk yang namanya kebaikan yang bersifat amal jariah terhadap orang banyak. Kalau tadi kita kasih ke satu orang, itu satulah amal jariah yang ngalir ke diri kita. Tapi kalau program itu dirasakan oleh orang banyak, misalnya kita butuh bayar listrik di sini 1 bulan 1 juta. Listrik dipakai untuk orang beribadah. 1000 orang beribadah, 1000 orang mendapatkan penerangan. Ikut bagian di situ, walaupun hanya 10.000 rupiah, tapi kita mendapatkan cerahannya. Itu artinya orang yang cerdas, beramal baik, dari yang kecil sampai yang bermanfaat banyak. Ibu milih dimanfaatkan untuk orang banyak atau untuk satu orang? Bapak pilih mana, Pak? Ini artinya kita cerdas. Di mana tempat orang banyak, situ lebih mulia. Kalau kita kasih satu orang, ya cuma satu amal tuh yang ngalir ke kita. Tapi kalau dipakai banyak orang, Masya Allah, 1000 orang yang berjamaah, 1000 orang yang sholat, 1000 pahala orang sholat tuh ngalir sama kita. Itu kalau listrik, itu kalau air. Kalau ini dilelang sama orang-orang, nggak kekurangan masjid itu. Yang penting kita punya keterbukaan di dalam setiap program. Saya juga melalui lembaga dakwah kita ya begitu juga. Kalau kita berjalan menampak seperti itu, ikut. Itu yang ketiga, ya. Ikut di mana saja pun, baik dengan tenaga, pikiran, keuangan, ilmu, apa saja. Yang keempat, ini namanya ajak orang lain berbuat baik seperti yang lain berbuat baik. Ini namanya dakwah. Wad'u ila sabili rabbik. Setelah kita ajak diri kita berbuat baik, ajak orang lain berbuat baik. Informasikan kebaikan itu kepada siapapun. Informasikan semua program-program kebaikan itu kepada siapapun, agar orang lain juga mendapatkan kebaikan yang banyak seperti kita. Jangan pula awak pelit. Orang tuh nggak usah, kita aja. Jangan. Kalau kita nggak punya duit, ajak orang berduit. Kalau kita nggak punya keahlian, ajak orang yang punya keahlian untuk mau bergabung besar, Pak. Komunitas kepedulian. Maka itu luar biasa. Kalau kita sendiri yang ikut, itu cuman kita. Dari apa yang kita infakkan. Tapi kalau ada orang yang kita ajak ikut, setiap orang yang memberikan dari yang kita ajak, itu semua kita dapat. Apa yang dia berikan kita dapat, apa yang dilakukan orang di dalam masjid untuk beribadah, mengkaji ilmu, itu juga kita semua dapat. Itu yang keempat. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah melakukan itu. Tapi nggak semua orang peduli dengan melakukan itu, ngajak-ngajak orang. Diam aja. Untuk yang ngajak orang ini nggak banyak, Pak. Kalau banyak semua itu udah enak. Ada orang yang ngajak kebaikan enggak, tapi mengganjal orang yang mau berbuat baik. Alah sok kali kau nggak usah sok kali lah. Jadi apa itu? Maka jangan kita merusak kebaikan orang. Ajak orang berbuat, maka adab yang kelima dalam berbuat baik. Belajarlah menghargai segala kebaikan.
Senangilah orang yang berbuat baik. Jangan dimusuhi. Ada orang rencanakan sesuatu yang baik malah dimusuhi. Jangan begitu. Kalau ada niat BKM berbuat baik, komunikasi yang baik, dukung yang baik, hantarkan kepada yang baik, jangan dijadikan musuh di dalam kebaikan. Karena kita diperintahkan hanya ta'awanu bil birri wa taqwa wa la ta'awanu bil ismi wal udwan. Jangan rusak kebaikan orang itu dengan keburukan kita. Rasulullah bersabda, kalau engkau tidak bisa berbuat baik, maka hindari keburukanmu, jangan sampai terkena pada orang lain. Jangan sampai berbuat buruk. Itu adalah sedekah bagimu. Berbuat baiklah. Kalau nggak sanggup, jauhi keburukanmu dari orang lain. Karena itu sedekah bagimu. Jadi 5 hal ini adalah kunci muhsinin. Yang terakhir sebagai penentu. Simpan kebaikan kita, hargai kebaikan orang lain, dan salinglah kita mendukung dalam kebaikan. Mudah-mudahan ilmu yang ini berjalan dengan baik. Kebaikan selalu membawa nilai yang baik. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Adakah kebaikan itu? Balasan kebaikan itu tidak lain hanyalah mendatangkan kebaikan yang lebih baik lagi. Kalau tidak mau memberi, tak usah komentari. Doakan saja. Semoga berjalan yuk. Kan kaidah kita kalau memberi atau tidak, paling tidak ucapkan kata-kata yang bijak yang jangan sampai menyebabkan suatu rasa sakit di hati. Allah kan menyampaikan bahwasanya jangan rusak tanganmu dengan hal-hal sesuatu yang menyakitkan hati orang lain. Jangan sampai dengan tanganmu membuatkan sebuah kerusakan. Itu menjadi masalah sama kita. Jadi bab ini penting. Kalau kita melakukan sebuah kebaikan atau membuat sebuah program, yang program itu banyak diikuti oleh orang lain, maka seluruh kebaikan itu ngalir kepada kita. Ini yang kata Rasul, man dalla ala khairin walahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan jalan kebaikan pada orang lain, maka dia mendapatkan kebaikan orang yang melakukannya. Apakah kita nggak senang kalau kita ajak orang baik, orang lain berbuat, kemudian dia ikut apa yang kita ajak, dan kita mendapat kebaikan apa yang dibuat oleh orang. Maka kita nggak pernah puas dalam berbuat baik. Jangan pernah puas masa berbuat baik. Jangan batasi dalam berbuat baik. Ada orang ngajukan proposal misalnya, udah kami udah ada di sini. Kalau masih mampu, karena kita nggak tahu letak titik mana yang paling banyak datang manfaat. Kemudian dalam hal mengajak, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila huda kana lahu minal ajr. Siapa yang mengajak orang kepada jalan sebuah kebaikan, kepada petunjuk Allah, kana lahu minal ajri misli ujuri man tabi'ahu. Maka dia mendapatkan kebaikan seperti orang yang mengikutinya. Ini kalau ketua-ketua cocok kali. Kalau ketua udah mengarahkan, begini kita buat, siap ketua katanya. Aduh, 1000 anggotanya berapa itu kebaikannya? Hah? Enak jadi ketua itu memang. Kalau ngajak tak enak kalau punya ketua, kalau ngajak keburukan, nah itu pula itu balik itu. Orang yang dicintai itu adalah dia pemimpin yang baik, kata Rasulullah. Pemimpin yang baik, dia mencintai kaumnya dan kaumnya mencintai dirinya. Kalau kita pengurus BKM kita bilang, pengurus BKM mencintai jamaahnya, jamaahnya mencintai BKM-nya. Kalau BKM sama yayasan, gitu juga. Yayasan mencintai BKM-nya, BKM mencintai. Itu kalau hubungan saling kait-mengkait.
Suami mencintai istri, istri mencintai suami. Kalau suami aja cinta istri, istri enggak, kacau lah. Nah, cinta bertepuk sebelah ke tangan, enggak cocok. Karena saling mencintai itu perlu. Insya Allah. Ini sajalah dulu apa yang saya sampaikan. Nanti kalau ada tanya jawab, kita buka tanya jawab ini. Memperhatikan 5 hal tadi sekali lagi. Pertama, berbuat baiklah pada diri sendiri, jangan zalimin diri sendiri. Berbuat baik pada orang lain, jangan zalimin orang lain. Ikut dalam kebaikan orang lain, apa saja kebaikan dalam berjamaah itu. Ikut serta kita itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, ajak orang untuk mengikuti kebaikan itu, untuk serta bersama di dalamnya. Dan yang kelima, belajarlah kita untuk menghargai kebaikan dan mencintai orang-orang yang berbuat baik dan saling tolong-menolong dalam kebaikan itu. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya jawab. Bapak, Ibu yang bertanya dipersilakan. Alhamdulillah, terima kasih yang diucapkan kepada Ustaz. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan Allah ilmu dapat mulai kita mengamalkannya. Demikian bagi sama kita percaya yang mengucapkan nafas adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.